Oke guys, oke brother, kita mau kemana nih Ki? Kita mau ke kediaman Ki Joko Suseno. Kita mau guys. gerebek. Yes. Apa yang digerebek ya Ki? Pribadi dia, kenapa dia udah bisa terjun ke Supernatural. Iya. Dunia biasanya kalau orang-orang pintar itu Ki pasti punya punya apa Ki? pegangan. Pegangan apa? Hah? Pegangan apa? Pegangan ini gue pegang. I'm so tired. Istri Iyalah. dong. Emang dia udah punya istri Ki? Ya emang udah. Nah. Kalau belum sih, gue mau. Enggak juga Maksudnya ya, udah Bang. tua. Enggak. Ya, Oke. kebetulan buat manusia. Kalian tunggu aja. Kita bentar lagi mau sampai. Kita akan cari tahu, kita akan kepoin barang apa aja yang ada di rumah Kiseno. Seberapa horornya. Jadi di Kiseno itu ada satu ruangan Ki. Ruangan itu memang sakral banget. Sebentar ini gue lupa nih. Lurus. Tapi kenapa sih Steve kalau setiap kali orang yang kayak Ki Joko gitu ya kayak gitu ya, yang orang sebenarnya itu pasti ada satu ruangan yang menurut mereka tuh itu tempat mereka gitu. Iya. Ruangan itu tempat dia meditasi. Meditasi. 2,000 years later. Oke guys, ternyata kita udah nyampe di kediaman Ki Joko Suseno. Kencingin dikit apa suaranya? Oh iya, di kediaman Ki Joko Suseno. Nah, rumahnya. Nah, kita barengan nih. Iya. Dah bang. Kau ikut gua. Kita langsung aja kali ya. Langsung aja guys. Sikat. Assalamualaikum. Silakan masuk, silakan. Assalamualaikum. Kenalin dulu, mereka adalah tim KJS, dia adalah Ki Joko Suseno. Ki, boleh dikenalin dikit mungkin tentang KJS. Jadi KJS di sini penelusuran Ki Joko Suseno, jejak napak tilas juga. Yang kita kuak ini sebenarnya tempat-tempat misteri. Jadi tempat-tempat misteri, tempat-tempat angker, pokoknya yang banyak-banyak kedemit. Mau kemana lagi? Ruangan sakral yang sama, katanya sama punya ruangan sakral dan benda-benda pusat. Ini sama Sama Millennium Millennium. kolaborasi nih. Sombong amat. Yo. Ki, tapi bener gak sih dulu pernah Kiseno cerita kalau Sini. Ya. tadi kan Makanya- lo tadi ngomongin pendamping kan, pendampingnya Kiseno. Iya, ini pendampingin. Ini Pendamping nggak gaib, semua kan? raja nih. Astaga. Oh, jangan. Dulu kan Kiseno pernah ngomong kalau pernah ngambil pusaka di suatu daerah tuh bencana gitu. Bener nggak sih kayak gitu? Iya. Kalau pusaka itu dicabut. Iya, kalau Gitu. dicabut pusaka. Kalau dicabut pusakanya daerah itu bakal bencana. Itu bener gitu. Iya, jadi pusaka di sini artinya kan paku bumi. Jadi zaman-zaman dahulu itu pusaka itu ditanam fungsinya, contoh misalkan desa nih ya, dia Iya. gagal panen ataupun dia di situ terjangkit banyak penyakit. Makanya ada satu orang-orang sakti zaman dulu kewalian, dia menanam pusaka. Kalau pusaka itu kita tarik, bencana itu bakal datang lagi, artinya bakal gagal panen, artinya satu fondasi rumah ada 4, kita hancurkan satu, oleng semua. Jadi beberapa kali saya narik pusaka itu, contoh di gunung lah, saya nggak perlu sebutin gunungnya, Iya. itu sampai kita tarik longsor langsung. Gitu. Makanya saya bahayanya di situ. Efeknya itu ke lokasi sekitar. Itu waktu ditarik kan terjadi bencana. Terus orang-orang sekitar gimana sih menyikapi? Biar orang sekitar nggak Nggak tahu. tahu. Itu yang kejadian bencana itu bencana apa nih? Bencana ini bisa kalau misalkan kita penarikan, makanya mustika di sini kayak merah delima, batara karang, besi kuning ataupun kitab Stambul. Jadi mustika di sini jarang dia yang asli bisa ketarik. Jadi yang kita tarik ini bisa duplikat. Loh, jin juga punya ini Ki ya? Duplikat. Ini duplikat. Punya duplikat. Luar biasa. Dia merah delima itu satu, yaitu Oke. cuma satu itu punya Sunan Bonang, terus punya Soekarno, sama yang aslinya punya Kanjeng Ratu Kidul. Dan itu nggak bisa ditarik, kecuali memang kita ini tapa beratanya kuat. Memang khusus dia. Apanya kuat? Tapa berata. Tapa berata itu apa gitu? Meditasinya kuat. Oh. Karena Karena orang pilihan. Soekarno sendiri pun dia dianggap adik dengan Kanjeng Ratu Kidul, dia hanya dipinjamkan untuk mengurus negara ini. Sampai akhirnya mustika itu diambil, semuanya lengser, nggak bisa. Jadi yang asli kalau kita dapetin kayak yang gampang ditarik itu duplikat, bukan asli. Tapi duplikat pun bisa Iya, ada efek kayak Ada gitu. efek, pasti ada efek. Karena Gini, ada jadi gaib. pembicaraan Ada gaib. duplikat itu ada efek atau enggak sekarang gini. Kita berbicara tumbuhan rumah besar gitu, rumah besar atau pohon besar atau batu. Kita keramatkan, dia pasti bakal dihuni dengan jin atau roda.
Begitupun segala sesuatu hal yang kita yakini, contoh kayak duplikat merah delima itu kalau kita yakini dia berhodang. Tapi itu emang fisiklinya dia emang batu ya, dan itu merah delima itu. Cuma energinya aja berbeda dengan yang dimiliki Ya, nggak sekuat dengan yang orinya. Oh, berarti kayak semacam ini loh, premium lah ya kan? KW, Cloningannya, KW. KW supernya, Iya. premiumnya. Cuma energinya aja yang bedain. Buat kayak ngomongin tas premium. Nah Ki, kalau maksudnya Ki sendiri gitu ya, pribadi ini ya udah berapa Sorry, lama? nggak lagi di endorse. Oh iya, nggak di endorse guys. Oke. Ki sendiri udah berapa lama sih maksudnya mempunyai Kemampuan. seperti Dari Alden kecil. Kay? Nah, Jadi, dari kecil. dari Itu emang kecil. keturunan atau Nggak turun, kayaknya tanjakan kayaknya. naikan guys? Turunan di sini artinya saya dari SD itu udah memang bisa ngeliat ke apa gaib, terus umur kelas 5 SD itu saya udah coba ngobatin orang. Terus berjalan waktu SMP karena terkontaminasi ya dengan perjalanan, mungkin manusia ini kan ngejalanin hal yang nggak baik. Nah itu mulai pudar, mulai luntur. Terakhir saya ini jadi guru umur 25. 25 sekarang 40, 39. Berapa Lo tahun? 25 jadi apa sih? Gue jadi yang sekarang gue. Jadi yang sekarang. Gue 25 jadi apa ya? Gue gak jadi apa-apa lu Steve. Ih, gue nggak jadi apa-apa udah. Terus Ya jadi umur 25 saya coba mempelajari ilmu hikmah. Jadi hikmah di situ sampai saya mempelajari tentang ilmu yang namanya hakikat, tentang ilmu mata batin yang sebenarnya gitu sampai sekarang, sampai saat ini. dengar-dengar kan ada tingkatan beberapa ilmu, ada marifat atau apa itu. Ya jadi tahapan ilmu itu di dalam ilmu kebatinan ataupun tasawuf itu ada ilmu dari tingkatan makrifat, ada dari hakikat, ada dari torikot, ada dari syariat. Ada kalau syariat Oh itu gitu pun hanya ada nama-nama tingkatannya ya, ya? kalau syariat ini kayak kita ngejalanin sholat, zikir, puasa itu masih kulit. Tapi kalau dia mau mendalami lagi, dia harus mengkaji dari kitab-kitab itu. Luar biasa. Baru itu mempelajari ilmu tentang tasawuf. Kalau Ki sendiri udah di puncak mana? Saya masih rendah, masih belajar nih. Jadi gurunya ini nih diem aja tadi dia ketempelan sebenarnya. Kameramen kita ini si Dimas Ah, ini waktu jatuh katanya dia Dia nggak nggak kerasa. sadar, makanya Dia pingsan. tiba-tiba dia pingsan. Dia pingsan sebentar terus dia baru sadar. Ah. Iya, jadi kan tadi di saat kita udah on air kan, udah mulai pembukaan kan, udah mulai pembukaan itu gue udah nantang. Jadi gue udah nantang sama makhluk di situ, kita udah bakar dupa, itu udah nyebar. Itu ya tadi bisa dibuktiin. Itu satpam antara beberapa orang pasti besok ada yang pasti sakit. Karena kita udah ngebuka jalur tinggal masuk, begitu kita masuk di-cut suruh balik lagi. Setan udah nungguin nih, mana kok gak jadi masuk, malah pulang. Mereka udah nyalain Nggak. semua Instagram Nggak apa semua tahu. buat Iya. kan. Nggak taunya pas begitu kita yang bikin kita kaget ini kan adek lo nih. Adek lo bikin kaget, nggak boleh gini dia keluar, dia yang kena pertama jeder gitu. Ntar kedua satpam pasti ada, Dia ngikut itu. pasti nempel semua. Nempel. Iya ngikut. Ini juga tadi dia, pas kita lewat situ dia muntah. Masuk angin kali dia. Tapi dia tadi sempat si Ali tuh bilang, lu ngapain nggak lo tolongin nih? Saya takutnya mati soalnya di Pakupa nggak gerak. Iya, dia katanya nggak sakit sama sekali waktu Iya, jatuh. dia mah nggak sadar katanya bisa jatuh. Pada saat dia Depan. Jatuh tuh di depan jadi mobil. mobilnya gini dia. Pas dia keluar itu dia udah nggak, pas dia naik motor dia udah nggak sadar. Padahal dia rasa dia keluar motor tuh pelan katanya. Cuma dia muter, tiba-tiba dia udah nggak sadar. Terus tiba-tiba dia kaku diem. Pas ditepukin sama si satunya katanya kan, baru tuh dia langsung sadar. Enggak, soalnya gini, dia juga kadang agak ini Ki, waktu pertama kali yang kesana malam-malam kita naik, Mas, ada penampakan kemana? Nggak ada kok. Udah nggak usah takut Mas, itu kan sosokan, nggak usah takut kan. Pas udah naik ke atas di situ Ki, ya aku bilang ada suara gagak kan, ngek. Udah kamera gua gini, Ki. Tiba-tiba muncul, dia santai aja, ngapain kan temen semua lo. Dapat saya gitu, jangan mengeluarkan bicara yang Makanya sembarang. tadi kan gua udah bilang Hati kan, aja. Unggah-ungguh udah ya, bilang Mas. sebelum Iya. kita tadi mulai gitu, sebelum kita tadi mulai
gue bilang sama dia juga kan, kita nggak boleh sompral, Iya. nggak boleh takabur. Jadi pesan-pesan moralnya nih dari Kiseno, kalau kita di tempat-tempat yang sakral atau mungkin dianggap mistik ya dia, Jaga. itu kalau orang Jawa bisa dibilang tata krama. Takabur. Kota kabur bedong. Gak tukur ribut jancuk. Ya memang tidak boleh takabur, maksudnya tidak boleh sombong. Itu karena itu bukan wilayah kita ya Ki ya. Ada yang Jadi ada 3 tempat sih. Ada 3 tempat di sini yang nggak boleh kita ini sompral. Gunung, pertama gunung, laut, hutan. Oh, laut juga nggak boleh. itu tempatnya Ki. Jadi tempat semua tempat biang-biangnya setan, biang-biangnya jin. semua. Karena nggak dijambak manusia kali Ki. Kita kembali lagi ke pusaka tadi. Bentuknya apa Ki yang pernah Ki ambil pusaka? Banyak. Mati Amarasuli, pernah ada keris, pernah ada batu, ya semacam-macam kayak gitu. Jenglot juga pernah ada juga. Tahu nggak? Tahu. Yang kayak lu. Lu. Kayak dia ada. Lu di. Jadi beberapa pusaka itu pernah kita tarik ya. Cuman yang tadi saya cerita itu gunung longsor itu pecut. Pecut itu apa? Jembeti. Mati. Jembeti nggak tahu juga. Cambuk. Oh iya tahu. Ya. Terus yang paling kuat dan yang paling menurut Kiseno tampaknya itu luar biasa, pusaka apa? Yang paling kuat, paling luar biasa itu bini gue. Oke guys. kita skip dulu yang itu ya Bini. Kita skip dulu. Bangsat kau. Lebih dari hodam soalnya Guys, tangannya di bawah. Tangan ini intermezzo ya. Intermezzo. Ya jadi yang paling kuat di sini kita mengalahkan ini Batara Karang. Batara Karang itu seseorang yang mempelajari ilmu yang tidak bisa diterima dengan alam. Artinya dia mempelajari ilmu yang menyalahi aturan Tuhan. Contoh, dia nggak bisa diterima dengan bumi ataupun dia nggak bisa hancur. Dan itu menjadi jenglot. Jadi apa namanya, dari manusia ribuan tahun dia bisa mengecil menjadi Batara Karang. Oh jenglot itu manusia lagi? Manusia. Makanya dia mintanya darah dan tumbal. Iya. Bisa dimasukin feednya Instagram kecil namanya. Dia mati Ki ya maksudnya? Mati tapi dia hidup, dia kukunya tetap panjang. Karena dia itu berjalannya waktu, dia nggak bisa diterima dengan bumi, akhirnya dia mengecil, bukan hancur tapi mengecil, menyusut. Menyusut. Jadi segede-gede kayak misalkan 30 cm atau 50 Iya, cm. kita pernah lihat itu ya. Tapi itu yang paling berat, Batara Karang. Makanya kita mempelajari ilmu ini yang menyalahi aturan Tuhan itu nggak boleh. Kayak susuk. Susuk itu kenapa itu dilarang dengan agama, ataupun dia nggak boleh susuk misalkan kayak berlian, emas ataupun intan, karena memasukkan suatu benda ke dalam diri itu nggak boleh. Tapi ada Ki banyak Ki. Banyak yang saya Oh, pasang. susuk itu dari emas, berlian, Iya. intan gitu. Terus ditelan gitu. Kalau yang intan berlian dia ditelan, kalau emas dia dimasukkan. Masukkan ke Ya ke aliran urat, Tiba-tiba masuk pori-pori aja dia gitu. masuknya. Tiba-tiba masuk aja Masuk gitu. aja secara gaib. ya. Kalau dia bukan emas, masukinnya linggis. Makanya Kok tiba-tiba gue kena gitu loh ya. Astagfirullahaladzim. Tapi Inggris itu bikin gue kuat Ki. iya, yang bikin lo kuat itu Pulang, apa? hidup pahit, gue juga tetap lanjut. Iya loh Ki. Iya. Jangan salah. Ya dulu kan linggi sama batu. Lebih dari batu, cor-coran. Oke. Nanti kita lihat ya pusaka-pusakanya apa aja. Ya boleh. Ah, Nanti masuk aja tempat ritual ada. tempat ritual. Kalau pernah masuk gak? Oke, ini. Mau itu gak? Assalamualaikum Ki. Assalamualaikum. Banyak banget ya. Tuh, ada Tanjung Ratu, ada Soekarno. Ini hubungannya apa nih Ki? Antara beliau sama beliau ini? Ya artinya dia pernah jadi kakak adik gitu. Oh yang kita dibilang Ya, kakak adik secara spiritual. secara spiritual. Oh kalau ini Ki, ini luar biasa nih. Wah, itu Wah, dewa iya, ini guys. gimana? Dewa. Lihat dingin guys. Harus dikeluarkan belakang dan sini. Itu Siliwangi. Jadi Siliwangi itu ketegasan dalam arti memimpin. Jadi makanya lebih karakter. Sebenarnya saya lebih berkarakter terus di Semenaga. Cuman yang lebih dominan ini yang sering nongol ini macam.
suka kolesterol. Karena waktu itu di Cirebon, ya di Cirebon, jadi masuk ke museum apa ya waktu itu ya, aku lupa. Dan aku baca tentang kisah ini dengan keturunan raja yang ke 19, pokoknya tentang kisah mereka. Itu memang benar gitu, sampai keturunan yang terakhir itu katanya hasil anak dari keturunan raja keberapa gitu ya, seharusnya nggak boleh kan, karena kan dari biologi itu nggak boleh kan ada anak laki-laki kan ya katanya, itu kalau misalnya ada laki-laki itu harus dibunuh, iya kan? Jadi kalau untuk cerita dari pewayangan sendiri pun memang demikian, tapi kenyataannya memang enggak. Artinya kalau untuk kita berbicara Ratu Kidul di sini, dia sesuatu hal perempuan dari masih terah Siliwangi ya, dia itu memiliki kesaktian. Artinya dia dijodohkan dengan seseorang dan dia tidak mau dan dia memilih bunuh diri. Iya, yang lompat di laut itu. Lompat di laut. Dan dia akhirnya balik Mitosnya, dengan betul. mitos. Tapi apa sih bedanya? Ada yang bilang atau yang panggil Kanjeng Ratu Kidul sama Nyi Roro Kidul. Iya. Bedanya apa Apa sih? bedanya? Atau sama aja satu orang? Siapa? Nyi Roro Kidul sama Kanjeng Ratu Kidul. Hanya Ratu Kidul itu jadi menguasai satu wilayah lautan. Kalau yang dibilang Nyi Roro Kidul itu sudah sama dengan Kanjeng Ratu Kidul sama. Artinya gini loh, kalau kita berbicara secara spiritual, jadi Tuhan itu mengutus satu makhluk untuk menjadi paku bumi. Jadi penguasa laut itu ada, penguasa bumi ada, penguasa gunung itu ada, penguasa langit itu ada. Satu sosok ya. Nyi Roro sama Kanjeng Ratu Kidul. Iya, satu sosok. Tapi emang Nyi Roro Kidul itu memang cantik banget ya. Cantik karena semua hal gaib itu bisa berubah wujud. Jadi dia bisa menjadi cantik, bisa menjadi tua, bisa menjadi berbuah-buah gitu. Ini pusaka juga Ki, kok ada ABC-nya juga Ki pusakanya. Ini luar biasa guys, pusakanya. Itu baterai buat konten itu. Ternyata Ki Joko Suseno juga suka konten. I am the one, the way your son don't need a gun to get Yes. Gimana Ki pusaka yang mungkin Ini pusaka Sebelah sini pusakanya. pusaka Ini luar Ini guys liatin. biasanya kan orang kan kayak dikhususkan gitu ya. Enggak harus dikhususkan. Tapi Ki, by the way, pusaka-pusakanya ini pun ada isi. Jadi kita dapat ya, memang kadang-kadang orang yang nggak kuat dia bawa, dia titipin ke sini, ada juga yang kita hasil tarikan. Oh, Ini gitu. banyak keras-keras ini ada isinya nggak boleh sembarang pegang. Jangan lu, belum gue cuma gini Iya, nggak doang. boleh. Nggak boleh. Ini benar ada isinya atau enggak Ki? Belum. Cek aja. Jadi kalau misalnya ngecek, dia coba siapa? Kamu genggam aja. Genggam aja. Rasain rasanya apa? Konsentrasi, merem. Enggak ada bacaan atau Nggak usah, ada konsentrasi. Rasa apa? Rasanya apa? Apa? Gua keringat dingin cuy. panas ya? Keringat ini karena panas, kita sudah nyala. Intinya satu lah. Hilangin aja. Ada nggak Ki pusaka yang tadi Ki bilang yang kuat banget itu? Ada nggak di sini? Yang kuat banget. Boleh Iya. diceritakan Ki sedikit? Jadi ini keris Pandawa ya. Kenapa dibilang Pandawa? Pandawa di sini artinya dia Pandawa 5. Ini dari turunan, bukan dapat dari mana-mana. Cuma kakek-kakek saya banyak yang mati megang keris ini. Yang mati salah satunya yang tidak dirawat, terus tidak dikasih minyak segala macam. Maka alhamdulillah semenjak saya pegang saya nggak pernah minyak. Jadi kita memegang pusaka apapun jenisnya, kalau kita tidak meyakini nggak akan ngefek apa-apa. Artinya efek secara negatif tuh. Maksudnya dia bisa bikin katanya bisa usaha hancur atau sakit-sakitan nggak bisa jangan kita ya. Ini yang bikin orang musyrik ini. Ya, jadi karena dia diyakinin, dia kalau dia sudah meyakini, dia harus mengikuti temuan dari kodam ini. Kalau saya nggak meyakini, ini pernah dulu dibawa sama kakek saya, dia
bawa ini tanpa izin, naik bis dia sudah miring, nggak bisa jalan. Bisa itu udah nggak kuat jalan. Terus ini setiap Jumat Kliwon jadi ular. Ini kelas Pandawa, jadi Majapahit. Ini yang paling saya pegang tadi ringan guys, tapi dalam energinya. Coba boleh dilihat. Dia nggak pernah diminyakin emang dia. nggak pernah. Tapi emang bener loh, emang maksudnya yang setahu gue juga gitu, kalau kita punya benda apapun itu, apalagi Kristus ini, udah boleh terlalu dipercayain banget gitu ya, jangan terlalu diikuti. Itu tadi saya bilang, kalau misalkan kita berbicara, kita keramatkan pohon angker atau apa, dia bakal berisi hodan, bakal berisi jin. Jadi kita netral aja. Kita cuman ya untuk apa ya, kalau saya sih punya barang-barang keris yang bertuah gitu cuma buat koleksi aja, suka aja dengan pamor-pamor dia, sejarahnya dari siapanya gitu. Jadi saya lebih senang ke situnya, ke sejarahnya, perjalanan. Luar biasa banget, brother nyaman gratis. Nah, kita udah interview, kita udah ngobrol-ngobrol, kita udah kepoin ruangan sakralnya Kiseno. Banyak bisa dilihat. Ini singgasana beliau, singgasana Kiseno. Yang kasih tahu juga ada cowok yang ngirim gitu ke gua. Jangan lupa subscribe, like, lonceng, share yo.